Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, kembali lagi di channel kami di Suryo Jati. Kali ini kita akan melakukan mediumisasi lagi. Kita akan coba untuk menggali informasi seputar makhluk gaib ya. Namun kali ini kita akan coba untuk mengundang satu sosok yang sudah pernah berinteraksi dengan saya sebelumnya. Siapa itu nanti kita akan lihat bersama ya. Sosoknya berasal dari Tuban, dari hutan di Sunan Geseng. Nah, bagi yang belum melihat video kami di episode Sunan Geseng ya, monggo bisa dilihat di episode Sunan Geseng ya. Di sana diceritakan cerita tentang Sunan Geseng, karomah beliau bertemunya dengan Sunan Kalijaga. Kemudian juga kira-kira di situ makam asli atau bukan yang di Tuban itu sudah terjawab insya Allah. Oke, kita akan langsung saja tarik sosok beliau. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Mas Indra meditasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Oke, karena ini tempatnya terbatas, jadi mohon maaf sekali ya. Oke, masuk lebih dalam. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini Anda bisa hadir ke tempat saya. Ini posisinya ini di tempat kerja saya ini, Mbah.
ini benar dengan Mbah Lodra. Oke. Ya, kita ingin membangun komunikasi lah, terutama satu berkaitan dengan jati diri Mbah, kemudian yang kedua berkaitan dengan makhluk gaib lah, cerita-cerita sedikit tentang kehidupan makhluk gaib. Oke. Kalau Mbah Lodra sendiri kenal tidak dengan sosok Kiai Badar? Kenal ya? Pernah berjumpa atau berdekatan atau bagaimana dengan beliau? Oh, itu teman Anda dulu sebelum mengikuti Sunan Kudus. Lantas Anda dulu mengikuti Sunan Geseng atau tidak? Oh, dulu juga mengikuti beliau ya. Cuman kembali ke hutan tersebut. Oh, Anda jadi di waktu tuanya beliau Anda disuruh menunggu petilasan itu, atau masih muda beliau, atau sebelum pergi dari situ, atau bagaimana? Bisa dijelaskan kepada kami? Oh, waktu itu di Jawa Tengah ya, area Jawa Tengah ya. Beliau masih muda atau sudah sepuh? Sepuh. Oh, sudah sepuh. Tapi memang tempat tinggal Anda di situ ya? Iya. Di hutan itu. Oke, bercerita tentang diri Anda. Boleh tidak saya mengetahui kira-kira orang tua Anda siapa? Ayah Anda ini? Apa juga sesosok Sang Hyang? Gak usah, tolong waktunya. Belum waktunya ya. Ya, ini kan hanya untuk sedikit sajalah pengetahuan untuk saya, agar penasaran saya juga berkurang. Delapan ilmuku akan ku paham. Oke, berarti orang tua Anda di dekat sini ya? Gak usah disebut. Iya. Tapi kami ada undangan ke sana menemui orang tua Anda. Siapa sih ngomong? Raden Setiaki. Iya benar kan? Di Gunung Arjuna itu. Memang dari keilmuan Anda panas memang ya, ilmu Anda memang panas. Dan dulu Anda pernah bercerita bahwa Anda yang membakar Masya Allah.
Cokro yang Cokrojoyo. Ya memang energi Anda panas. Oke lah, saya hanya ingin menghilangkan sedikit penasaran saya tentang diri Anda, karena sosok sosok seperti Anda yang memiliki pengaruh besar tentunya juga memiliki garis keturunan dari sosok yang besar juga. Ngomong piye Setyaki? Ya, saya diundang ke lereng gunung, cari tempat yang longgar, tidak tertutup, seperti itu. Yang diharapin awakmu. Saya pribadi belum punya tempat, ya. Saya pribadi belum punya tempat di mana itu belum punya lah, karena kemungkinan masih jauh waktunya, 1 atau 2 bulanan lagi. Oke. Kemudian saya ingin sedikit tanya-tanya tentang dunia jin ini. Seperti Anda itu, kalau mohon maaf ya, mungkin Anda boleh menjawab, boleh tidak. Seperti Anda itu kalau makan itu bagaimana? Kalau kami kan jelas kami bekerja mencari makan dari makanan buah-buahan kami makan. Kalau sosok seperti Anda bagaimana? Kalau mungkin jin-jin kafir, mungkin mereka memakan sesaji-sesaji yang disuguhkan oleh manusia. Tapi kalau jin muslim sendiri itu bagaimana? Bagaimana? Mengambil energinya dari makanan-makanan, tapi yang bukan disuguhkan manusia ya. Banyak yang keblinger. Ya, kami juga tidak bisa berbuat banyak lah. Mungkin dengan komunikasi saya dengan Anda ini juga semoga ada sedikit membantu lah mungkin bagi orang-orang atau sedulur-sedulur jati yang melihat video ini, karena ini direkam kan Bang, nanti bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi Anda tidak suka ya kalau di sana ada orang meminta-minta. Kalau ada orang datang ke sana membawa sesaji, membawa makanan banyak, membawa dupa, itu bagaimana? Minyak kan sering ditaruh di sana. Oh, dimakan oleh jin-jin kafir di sana ya.
Anda kenal dengan raga ini? Raga ini tidak pernah ke sana. Oh, dengan mbahnya. Oh, bau-baunya sama ya. Bau apa ini anak ini? Melati atau bau Kamboja? Oh, dari keturunannya ya. Memang mbahnya ini sering komunikasi dengan Anda atau bagaimana? Iya. Beliau juga di Tuban atau? Oh, di Tuban juga ya. Sering datang ke mana? Sunan Giseng sana. Oh. Cuma kan secara dohir, secara batin. Bagaimana, bisa diulangi? Secara batin. Secara batin komunikasinya ya. Enak sing wingi rokono. Oh ya, yang pertama itu ya. Kasim. Rokok iki kuat, cuma kurang lancar. Oh, kuat cuman kurang lancar. Iya, iya. Kayak apa nih bingung. Ya, ini menjadi bentuk silaturahmi kita lah ya. Anda kemarin saya datang ke tempat Anda, sekarang Anda ke tempat kami ini. Kalau ini di tempat kerja saya, kalau rumah saya agak ke barat sana. Jangan rokono. Iya. Itu kono ini. Oh, Anda dari sana kemarin. Iya, iya. Ada yang ngomong juga. Oh, itu Anda berarti ya. Apa tujuan Anda kemarin datang ke tempat saya? Pengen mati. Sing diomong Simo Cahyo. Sing diomong Simo, Aku diomongi Simo Cahyo. diomongi Singo Cahyo. Simo Cahyo. Simo Cahyo. Sebentar, seperti saya agak lupa. Simo Cahyo, agak ingat-ingat sedikit saya. Sebentar. Oh iya, 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 sosok dari Tuban itu ya. Muridku. Oh, itu murid Anda itu. Iya, kemarin sosok itu datang ke sini. Ya, Simo Cahyo itu kan mengikuti mbahnya anak ini. Oh, seperti itu jadi. Isi bawa jamur muridku. Oh iya, iya, saya tak iya. Jadi saya juga melihatnya. Saya lagi cikir apa kono. Oh, sedang berzikir semua ya. Saya ulang api. Bagaimana? Oh, bulannya bulan bagus iya. Bulan Ramadan. Alhamdulillah. Oh, kemudian kalau boleh tahu sedikit tentang yang Sunan Geseng itu, mungkin ada tidak amalan yang dulu diajarkan oleh ada tidak amalan yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kepada beliau?
banyak ya. Salah satunya mungkin yang sangat penting bisa kami tiru. jaluk tulungan, jaluk kabeh langsung Gusti Allah. Ya. Tapi ada tidak suatu wirid atau amalan yang sekiranya diistiqomahkan oleh beliau? Ono No, apa itu? Amalan apa itu? Boleh disebutkan kepada kami? istighfar, Oh, istighfar. Kemudian kalimat sing dijasani langsung saka Junjungan Joko. Kalimat la ilaha illallah. terus ada lagi kalimat itu yang diwiridkan. Iya. Kalimat kuwi dasare mari tanah Jawa. Bagaimana, bisa diulangi? Mohon maaf. Kalimat kuwi dasar ilmu ning tanah Jawa. Oh, kalimat itu dasar ilmu-ilmu di tanah Jawa. Sing dicukup wali-wali Solo. Oh, seperti itu ya. Yang diamalkan oleh para wali songo juga ya. Kemudian kalau wirid ya Hayyu ya Qayyum itu bagaimana? Kan beliau terkenal dengan wirid ya Hayyu ya Qayyum itu. Iya. Kuwi nalika ning Jawa Tengah diwehi kuwi. Oh, itu waktu laku di Jawa Tengah diberi itu. Di Jawa Tengah itu di mana? Daerah mana? Boleh kami tahu? Saiki jenenge opo daerah? Nalika ning kerajaan Pajang, Oh, kalau dulu ada kerajaan Pajang. di sekitar kuwi. Oh, berarti di daerah kalau tidak salah daerah Solo ya. Daerah Solo Klaten atau Solo kalau tidak salah. Iya. Oke. Sebentar. Oke, ada apa tadi? Natang rene
Siapa itu? Suku Kayangan. Bobo Anda. Melihat ke sini ya, beliau. Oke, Beliau masuk. bagaimana? Nyatene mlebu. Katanya melbu. Siapa Sang Yang Agni itu? Wah, jangan di sini, di luar saja. Ini kan di dalam ruangan ini. Kalau mau ya keluar dulu. Oke, ini tadi beliau yang lotre komunikasi dengan Sang Yang Agni ya. Katanya beliau ingin masuk. Meskipun kita di ruangan yang sempit ini, jadi tidak memungkinkan ya. Nanti coba barangkali di luar kita bisa negosiasi, coba saja nanti di luar. Oke, kalau begitu Anda bisa keluar dulu ya. Nanti setelah kami di luar, Anda bisa panggilkan beliau kalau memang beliau ingin masuk. Cari ini medilo. Oh, bolehlah kalau memang sebentar ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini anu iki le. Sang Yang Agni, aduh. Sang Yang Agni pengen masuk iki. Nek njobo dulu iki. Oke, kita akan coba keluar ya. Kita akan cari tempat yang sekiranya bisa dimasuki beliau. Oke, kita keluar yuk. Allah masuk. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mempercepat. Tadi beliau menyampaikan Sang Yang Agni ingin masuk ya. Ini energinya sudah datang ini, cukup kuat, cukup menekan ini. Bismillah. Assalamualaikum, masuk. La ilaha illallah. Oke, kurangi energi Anda. Nah, ini sosok yang kita tunggu-tunggu, yang kemarin-kemarin kita ungkap, yakni Sang Yang Agni sebagai penguasa Gunung Arjuna dan juga Gunung Penanggungan. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam.
Oke. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ini komunikasi kita pertama. Ada apa? Ada hal yang ingin Anda sampaikan? Saya tunggu kehadiranmu. Oke, insya Allah kami akan hadir ke sana. Raga tidak kuat energiku. Oh, raga ini belum kuat ya. Oke. Oke lah, insya Allah kami akan hadir. Nantilah sedikit, dia akan kuat. Oke, insya Allah akan saya siapkan raga yang sedikit kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Energinya sangat besar sekali ya ketika keangkatan itu apa? Auranya, energinya itu terasa sekali ya. Seakan-akan kita itu berada di suatu ruangan yang penuh ya. Jadi energinya itu cukup besar, apa ya, bisa kita rasakan di tubuh itu. Dan beliau tadi hadir ke sini menyampaikan undangan, yakni ditunggu kehadiran kami ya, ke tempat beliau, ke lereng gunung atau ke gunungnya, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Dan ini tadi Mas Indra apa, tangan-tangannya, bulu-bulunya ini sampai apa ya, keluar, pori-porinya itu keluar semua, itu kayak orang merinding semua itu. Tubuhnya juga sampai bergetar. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Indra? Minta di apa? Ditenangkan dulu, ditenangkan, didinginkan, baca sholawat, Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Oke, bismillah. Oke, alhamdulillah. Bisa ngomong ya? Oke. Tadi kita coba Mas Indra. Yang pertama tadi, yang Lodra. Itu bagaimana? Sosoknya, energinya, mungkin apa saja yang dilihat? Energinya warna putih yang pertama. Energinya warna putih beliau. Auranya itu warna putih. Tampan, kayak orangnya tampan, kayak berotot gitu mas. Tampan berotot ya. Iya, ada kumisnya di sini. Sedikit gitu. Terus pakai apa itu yang di sini itu? Kayak emas-emas apa gitu. Kayak ikat kepala tapi warna emas gitu. Ada ikat kepalanya. Cuman segini lebarnya mas. Segini. Kecil berarti ya. Bukan mahkota ya? Bukan. Tapi warna emas gitu mas. Oke. Nggak pakai baju tadi. Kemudian yang dilihat apa saja tadi? Kiai Badar kelihatan. Kiai Badar nampak ya. Terus Raden Setiaki itu yang kemarin itu kelihatan lagi. nampak juga. Ya. Oke, ini pertanyaan yang penting, nampak tidak sosok Sang Hyang Agni itu? Kan nampak. Nggak nampak. Nampaknya hanya apa? Cahaya saja Di atau? sini itu kayak
apa ya, awan cuma warna emas gitu saya lihatnya. Oh, seperti itu ya. Ya awan dan energi besar gitu, padat besar tuh. Jadi itu kayak cahaya gini, cuman kayak cahaya gitu masuknya. Tapi panasnya itu Panas ya dirasakan ya. panas. Itu kalau ngeredam ilmu-ilmu panas itu kita pakai pakai sholawat ya. Bisa shallallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim dan lain-lain. Kalau bisa sholawat-sholawat yang sifatnya murni ya, seperti ya shallallahu ala Muhammad seperti itu, atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad juga bisa. Dan apalagi apa yang dirasakan juga ketika masuk itu sang yang agninya itu? Berat, sangat berat. Berat ya? Sangat berat. Tapi itu nggak sadar itu, Mas. Nggak sadar, Mas. Cuman Tadi kayak kerasa tangan getar gitu. ya, tadi mata itu sempat membuka mata. Itu nampak nggak? Nggak nampak. Nggak nampak. Ya kayak rasanya main tangan bergetar gitu, Hmm. badan-badan bergetar gitu. Cuman nggak bisa mengendalikan gitu, Mas. Waktu saya komunikasi dengan beliau itu Anda mendengarkan nggak? Nggak terdengar ya? Nggak terdengar. Kayak tempat ini kayak dikukup cahaya emas gitu, Mas. Oh, tempat ini. Kemudian kalau waktu komunikasi dengan yang Lodra sendiri, Kalau yang Lodra itu komunikasi kami masih dengar atau enggak? nggak dengar. Enggak dengar ya? Belum masuk saya bilang gini kalau ke yang Lodra. Sampean masukkan sepenuhnya pun yang gitu. Jadi saya pun lepaskan, saya ikhlaskan gitu. Agar itu saya ikhlaskan. Jadi biar dikendalikan sepenuhnya. Oke, jadi ini sedikit terungkap ya bahwa orang tua dari yang Lodra itu sang yang agni. Tapi belum tentu ya. Ini belum tentu orang tua kandung, bisa jadi orang tua angkat ataupun bisa jadi gurunya ya, bisa jadi gurunya. Jadi nanti kita coba gali lagi kembalilah mungkin di sosok-sosok yang lain yang masih bersangkutan dengan beliau, seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Mas Indra? Sudah tidak ada ya. Nggak ada ya, itu saja ya. Oke, ini sangat seru sekali dan juga tidak kami duga beliau mau datang, mau hadir duluan ya ke tempat kami. Tapi syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mediator kami juga aman insya Allah. Tadi ini Mas Indra, pori-porinya itu keluar tadi. Rasa getar-getar gitu aja. Masih lemas atau bagaimana ini? Enggak, Sudah ya, enggak ya. Oke, ini kalau mau meredam itu diperbanyak sholawat, Mas Indra, agar ketika ada sosok masuk yang energinya panas itu akan teredam otomatis. Jadi nggak terlalu merasakan panasnya energinya itu tadi. Jadi panas-panas yang dihasilkan oleh makhluk gaib itu bisa jadi berasal dari keilmuan mereka. Mereka menguasai ilmu api, menguasai ajian-ajian api itu juga berefek panas. Termasuk kalau doa-doa Arab itu hijab itu juga panas efeknya di dalam tubuh. Seperti itu. Memang sifatnya kan menghancurkan ya. Itu kan panas itu. Membakar itu juga panas. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Semoga ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil bersama ya. Jadikan apa yang kami tayangkan ini sebagai hiburan dan penambah wawasan saja. Kalau memang ada pesan-pesan yang baik dan itu selaras atau didasari dengan kebaikan, kebenaran, apalagi didasari dengan syariat Islam, adanya hadis ataupun firman Tuhan, maka bisa kita lakukan atas dasar
kebaikan. Oke, saya Eko Satrio, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.